Ya, Baik, Bu. selamat pagi anak-anak Ibu yang Pagi, Bu. terkasih. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Sehat Bu, Bu. luar biasa. Luar biasa, Bu. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Iya, Nah, Bu. hari ini untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Silakan Ketua kelas memimpin kita dalam doa. Baiklah, teman-teman, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Di dalam hati berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak Kurnia. Sama-sama, Bu. Hari ini untuk memulai pembelajaran kita, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dipimpin dari ketua kelas juga ya. Silakan Nak Kurnia. Ya, Bu. Selesai Bu. Kawan-kawan semua, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia. Indonesia. Tanah Air. Tanah tumpah darah. Di sanalah Aku Terima kasih. Bangsa. Oke, terima kasih atas kehadiran kita. Mudah-mudahan kita semua masih bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah, untuk memancing semangat kita hari ini, mari kita buat yel-yel. Nah, untuk yel-yel hari ini, Ibu, kalau Ibu katakan Santo Petrus, maka jawabannya gas, gas, gas terus. Nah, yang semangat ya. Ya, Bu. Ya, Ibu. Oke, Bu. Santo Petrus. gas, Gas terus. terus. Berikan tepuk tangan bagi kita. Yeay. Baik. Oke, hari ini kita belajar tentang bagaimana kolonialisme bangsa Belanda di Indonesia. Nah, boleh Ibu share screen? Boleh, Bu. Boleh. Minggu lalu kita sudah belajar tentang latar belakang kenapa bangsa Barat itu datang ke Indonesia. Nah, ternyata tujuan bangsa Barat ke Indonesia itu karena Indonesia itu ternyata kaya akan rempah-rempah ya, anakku. Ya, Nah, Bu Irma, saya hari ini izin kita Bu ya. Sebentar Bu ke kamar mandi. boleh, anakku. Nah, hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Baik, hari ini kita belajar tentang, silakan Ainal. Ya Bu. Bisa kelihatan kompetensi Bisa, dasar Bu. kita hari ini? Bisa Bu. Silakan dibacakan, Nak. Iya Bu, kompetensi dasar 3.1 menganalisis proses dan berkembangnya penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. 4.1 menyajikan hasil penalaran kedatangan dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa serta dampaknya bagi bangsa Indonesia dalam bentuk lisan, tulisan, dan atau media lainnya. Dah, Bu. Oke, selanjutnya indikatornya, Ainal, bisa dibacakan, Nak? Bisa, Bu. Indikator pencapaian kompetensi 3.1.2 menjelaskan Eropa kurung Belanda. 3.1.3 membuat map mapping tentang latar belakang kebijakan dan peninggalan bangsa Belanda di Indonesia.
Nah, Sudah, udah Bu. mulai ada gambarannya apa yang mau kita kerjakan hari ini kan? Nah, hari Sudah. ini tujuan pembelajaran kita, ibarat kita naik kendaraan umum, kita kan nggak mungkin muter-muter tuh. Kita kan ada tujuannya. Nah, kita belajar hari ini ada tujuannya ya, anakku. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah kita setelah pembelajaran ini diharapkan dapat menganalisis latar belakang, kebijakan, dan peninggalan kolonialisme Belanda di Indonesia dengan benar. Lalu, hari ini keterampilan kita membuat mind mapping tentang latar belakang, kebijakan, dan peninggalan bangsa Belanda di Indonesia dengan bagus dan kreatif. Nah, penilaian hari ini mind mapping-nya dibuat dengan bagus dan kreatif ya, Nak. Ya, Bu. Baik, metode yang kita pakai dalam pembelajaran hari ini adalah dengan diskusi kelompok. Tapi harus ada proyeknya. Nanti ditampilkan ya tiap kelompoknya. Nah, ini dia. Masalahnya, ketika kolonialisme bangsa Barat di Indonesia itu punya kebijakan-kebijakan loh. Mereka datang ke Indonesia ini ibarat tamu, ada tamu datang ke rumah kita, lalu mereka mau memiliki rumah kita dibuat jadi budak. Nah, gimana perasaan kita kalau ada tamu yang seperti itu? Ada yang mau menjawab? Suruh pulang, Bu. Kita, Bu. Novika, Ya, Bu. gimana perasaannya kalau ada tamu yang kayak gitu? Sedih lah, Pertama-tama Bu. baik, terus ngelunjak. Wih, pengen Sedih lah, ditumbuh. Bu. Kok jahat kali tamunya, Bu. Kalau Ya, saya apa disuruh tindakannya pulang. kalau seperti itu, Novika? Kalau saya suruh pulang, Bu. Disuruh pulang aja? Iya, Iya, Bu. Bu. Pulang, Bu. Saya gaskan lah itu, Bu. Hari aja, Bu. Kalau lebih dari itu bukan bertamu dia, Bu. Gas aja lah, Bu. Seperti apa kita yel kita tadi, Bu. Gas terus, ya kan? Iya. Kan, Bu. Ternyata anak-anak kami, anak-anak ibu yang tersayang, yang pinter-pinter, ternyata si tamu itu adalah Belanda yang melihat ternyata, oh bagus ya, oh kaya ya rempah-rempahnya, kenapa enggak dikuasain aja? Kalau berdagang itu keuntungannya hanya sedikit. Tapi kalau misalnya dikuasain semua, orang-orangnya dijadikan budak, nah akhirnya dari awalnya berdagang, tiba-tiba ingin menguasai, tiba-tiba buat kebijakan. Nah, ini dia kebijakan Belanda di Indonesia. Nah, di bidang pertahanan atau keamanan, ternyata orang-orang Indonesia itu dipaksa untuk membangun sarana dan prasarana. Contohnya, Jalan Anyer ke Panarukan. Kemudian mendirikan benteng-benteng untuk Belanda. Lalu membangun pangkalan laut di Merak dan di ujung kulon. Nah, di bidang ekonomi juga Belanda mengeluarkan uang kertas, memonopoli perdagangan beras, lalu mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi. Nah, di Sidikalang kita ini kan ada banyak tanaman kopi. Nah, itu merupakan salah satu karena kebijakan Belanda di Indonesia. Nah, kemudian di bidang pemerintahan, membagi wilayah Pulau Jawa menjadi 9 prefektur. Yang kedua, membangun kantor pengadilan. Dan yang terakhir adalah mengangkat bupati menjadi pegawai pemerintahan. Nah, ternyata kita orang Indonesia ini ada juga loh para bupati-bupati yang pro dengan Belanda. Nah, ibaratnya sahabat nusuk diri sahabatnya ya.
orang pribumi itu ternyata ada yang mau ibarat kata itu menjilat gitu ya. Nah, kemudian berikan pendapatmu tentang kebijakan kolonialisme Belanda tadi. Ada yang bisa? Oke. Gimana, Kus? Ya, Bu, kalau saya Bu lihatnya kebijakannya ini nggak asik sih Bu. Karena mereka Nggak itu, asik ya? iya Bu, kan nggak enak, nggak asik lah Bu. Pokoknya mereka itu lihat kebijakan itu nggak cocok lah Bu dengan apa yang mereka nanti buat. Mereka buat kebijakan kan Bu seolah-olah itu untuk orang Indonesia, padahal kan itu enggak ya kan Bu. Nah, ternyata kita yang dulu itu adalah orang yang ramah-ramah, orangnya yang welcome. Nah, karena keramahan orang-orang Indonesia itulah, maka kita bisa dijajah. Nah, coba kalian pikirkan, kalau kita menjadi orang yang pintar, orang yang bijak, maka kolonialisme itu tidak akan menguasai kita. Tapi sebaliknya, kalau kita menjadi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang menerima apa saja, nah kita yang dikuasai. Nah, silakan kita lihat video berikut. Kedengaran suaranya, Nakku? Enggak, Bu. Belum Bu. Enggak ada suaranya, Bu. Sersan mungkin Bu. Share sound. Jembatan Lairenun. Jembatan Lairenun. Habis Udah banget, kedengaran Bu. ya? Bu, udah dengar, Bu. Sudah dengar. Habis banget, Bu. Jembatan Renun dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Jembatan penghubung antara wilayah sekitarnya, wilayah Keresidenan Dairi menuju Keresidenan Karo, Keresidenan Dairi menuju Keresidenan Siantar. Di zaman itu, Controleur der Landen, jabatan kepemimpinan pada masa itu. Sebagai orang Belanda yang pertama menginjakkan kaki di tanah Dairi, kolonial Belanda telah tahu betul kekayaan apa yang ada di daerah Keresidenan Dairi. Sebelum zaman kemerdekaan, kolonial telah memetakan kekayaan yang berlimpah di Keresidenan Dairi. Pada tahun 1936, sebelum kemerdekaan, kolonial telah membangun jembatan dengan gaya arsitektur khas Nederland. Alasannya adalah untuk membawa hasil rempah-rempah bumi, kekayaan alam, konsideran Dairi, ada kopi Dairi, ada juga kemenyan sebagai bahan obat herbal dan kosmetik, aromaterapi, cengkeh sebagai komoditas pertanian yang memiliki nilai jual tinggi pada zaman itu. Sulingan nilam dijadikan sebagai obat penawar racun dan komponen campuran parfum atau Guerlain Salimar, parfum dari negara Prancis, kapur barus atau camphor sebagai bahan-bahan untuk kosmetik dan pengawet, tanaman mandat atau ganja yang digemari oleh masyarakat Eropa pada masa itu. Suku primitif memiliki segudang peninggalan sejarah dan citra budaya kehidupan. Ada peninggalan sejarah seperti batu ukir penjaga ulu balang, mejan, pinggang, parang, golok dan sejenisnya, dan barang-barang yang mengandung nilai spiritual yang tinggi dijadikan oleh kolonial sebagai koleksi berharga di Museum Nederland.
Dengan demikian, upaya yang dilakukan adalah membuka akses dan memobilisasi gerak keresidenan Dairi. Dibangunlah jembatan penghubung sebagai elemen penggerak manusia, kekayaan alam dan rempah-rempah. Pada masa itu, kolonial Belanda sadar betul atas kekayaan bumi Dairi, hingga siap mengelontorkan anggaran yang cukup besar untuk membangun jembatan megah pada zaman itu. Terletak di Kampung Pegagan, kini Kampung Sumbul Pegagan, pembangunan jembatan relay Renun pun terbangun. Pembangunan jembatan Renun diperkirakan memakan waktu lebih dari 3 tahun, 1936 sampai dengan 1939. Kolonial Belanda mengerahkan tenaga kuli untuk mendirikan jembatan tersebut. Kolonial Belanda memanfaatkan orang-orang asli Dairi, keresidenan Dairi atau pak-pak pertaki. Diturunkan pertaki pak-pak sim-sim yang punya imajinasi ukir. Diturunkannya pertaki pak-pak pegangan sebagai tuan pembangunan dan punya ilmu kebal tersohor pada zaman itu. Pertaki pak-pak Klasen memiliki ahli besi, berimajinasi mengepak ulir-ulir besi yang diyakini sebagai pengikat bagian demi jembatan. Pertaki pak-pak Boang, Simpihir Nitulan, mengamankan kehidupan dan penghidupan pada masa itu. Pertaki pak-pak Kepas pandai bertutur kata, keuletan dan ketangguhan yang didirinya siap untuk dipenggal sebagai tumbal kesuksesan jembatan itu hingga. Baik, anak-anak Ibu, tadi sudah Ibu tampilkan video bahwa jembatan Melaya Renun itu adalah peninggalan Belanda. Nah, kita dijadikan kuli untuk membangun jembatan itu, untuk membawa rempah-rempah keluar dari Dairi ke Kota Medan. Nah, Ibu mau tanya kepada Apri. Nah, Apri, Ya, Bu. bagaimana pendapatnya tentang kebijakan bangsa Belanda dengan membangun jembatan Melaya Renun itu? Kebijakannya, Bu, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya, ya transportasi, pembangunan transportasi antara wilayah ke wilayah yang satu yang ke wilayah yang lain itu tercapai. Yang kedua, yaitu sisi negatifnya. Sisi negatifnya, ya masyarakat kita yang dipaksa bekerja rodi tanpa dapat gaji, tanpa dikasih makan atau biaya, dan keuntungannya Belanda sendiri yang mendapatkannya. Jadi sebenarnya sih lebih banyak sisi negatifnya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Nak Apri. Berikan tepuk tangan. Nah, Ibu mau kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok. Ini LKPD-nya. Boleh dituliskan nanti di kotak-kotak ini. Kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1, yaitu latar belakang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia, yaitu Martin, Irmayanti, Kus Angelia. Lalu kelompok 2, kebijakan bangsa Belanda di Indonesia, Novika, Kurnia, dan Badaria. Kemudian Fidelius itu untuk kelompok 3, Fidelius, Apri, Munawaro, dan Naainal. Silakan berdiskusi, ada yang sulit, Pembahasannya Bu ada yang apa? kurang dimengerti, Nak. Kelompok 3 pembahasannya. Kelompok 3, peninggalan bangsa Belanda di Indonesia, Nak. Iya Bu, terima kasih Bu. Baik,
Semua bisa bekerja sama dalam tim ya, Nak? Iya, Bu. Bisa, Iya. Bu. Bisa Bu. dong, Bu. Oke, sudah selesai? Selesai, Bu. Selesai, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Oke, boleh Ibu minta untuk share screen kelompok 1? Mana kelompok 1? Martin, Irma. Iya, Bu. Tolong diulang, Bu, instruksinya. Bu. Tunggu, Bu. Lowbat HP saya, Bu. Peninggalan kolonialisme. Mana Martin? Cepatlah, kita kelompok 1 loh. Udah dipanggil ibu itu loh. Oh iya, iya, peninggalan kolonialisme ya. Oke, Bu, seperti yang kita bahas tadi, salah satu peninggalan kolonialisme itu kan jembatan Lerenon. Ya, itu kan masih berada di sekitar daerah sini, jadi masih bisa kita perhatikan sampai sekarang. Ya, jembatannya itu peninggalan Belanda yang digunakan untuk mobilisasi hasil-hasil alam berupa rempah-rempah untuk bisa dibawa ke Medan. Sekian, Bu, dari kelompok 1. Baik, terima kasih ya Martin. Berikan tepuk tangan buat Martin. Kelompok 2. Mana ini kelompok 2? Kami, Bu. Silakan. Ini ya, Bu. Kelompok 2 tentang latar belakang datangnya bangsa Belanda ke Indonesia. Kedatangan pertama itu gagal, Bu. Kemudian mereka kembali lagi pada tahun 1598 itu dengan 3 buah kapalnya, Bu. Baik. Sudah Kurnia, ada lagi yang mau ditambahkan? Akan ditambahkan oleh kawan saya sekelompok, Bu. Ada kelompoknya yang mau menambahkan? Bu Badaria dan Bu Novika, Bu. Kelompok saya, Bu. Ada, Bu. Udah pas, Bu. Udah pas. Oke, kelompok 3. Fidelius, Sapri. Ya, Bu. Siapa yang mau? Ya, saya Fidelius, Bu. Wakili kelompok 3. Silakan, Fidel. Pembangunan peninggalan Belanda di Nusantara telah dibayar mahal oleh masyarakat Nusantara. Pembayarannya itu sangat mahal dan tak bisa lagi dihitung betapa mahalnya itu. Kenapa saya mengatakan demikian, Bu? Karena dalam pembangunan segala peninggalan Belanda di Nusantara ini dibayar dengan tenaga, dibayar dengan waktu, dibayar dengan metal dan segalanya lah, Bu. Dan dibayar dengan masyarakat Indonesia. Jadi menurut kami di sini peninggalan kolonial Belanda di Indonesia ini tidak patut untuk kita ucapkan terima kasih kepada negara Belanda karena sangat mahal lah kita bayar. Begitulah, Bu. Demikian. Baik, terima kasih Fidel. Nah, anak-anak Ibu, ada nggak kesulitan tadi waktu diskusi kelompok? Refleksi tentang kegiatan kita hari ini, ada nggak kesulitannya? Baik, Bu, saya tanggapi pertanyaan dari Ibu. Secara umum tidak ada kesulitan yang begitu tinggi tingkatannya. Mengapa? Karena Ibu tadi telah menampakkan kami media, telah memberikan kami materi. Ya, cuma yang ini dalam pembuatan proyek ya, Bu. Jadi saya harap nanti Ibu tetap membimbing kami sampai nanti proyek ini selesai. Itu aja, Bu. Baik, terima kasih Nak Martin. Nah,
Sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, nilai-nilai apa sih yang bisa kita ambil pada materi kita keseluruhan hari ini? Ada yang bisa memberikan nilai-nilai moral apa sih? Iya, Bu. Silakan, Nak Badaria. Iya, Bu. Jadi, Bu, nilai-nilai yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini, bahwa kita diajarkan jangan pernah menyerah seperti Belanda yang tidak pernah menyerah di tanah air kita. Begitu, Bu. Baik, terima kasih. Belanda itu kan datang sampai 2 kali, begitu kan Nak Badaria? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, yang pertama Pantang menyerah. diusir, kemudian datang lagi 2 tahun kemudian. Nah, kesimpulannya, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Silakan, Nak Martin. Baik, kesimpulan materi hari ini soal kedatangan Belanda di Indonesia, seperti yang disampaikan oleh teman saya Afri tadi, bahwa memang selalu ada berbagai aspek yang bisa ditinjau daripada suatu masalah, dari suatu hal. Ya. Kedatangan Belanda di Indonesia bisa berupa positif, ya, dan bisa juga berupa negatif. Ya. Mungkin kalau negatifnya itu keadaan kita yang terjajah, terkekang, ya, hasil alam kita dimonopoli untuk keuntungan mereka saja, ya. Tetapi mari kita lihat kembali, ya, bahwa dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara kita sekarang ini, ya, sebagian besar itu merupakan hasil produk mereka. Ya, kita sebagai murid kan, kita duduk di kelas seperti ini, ada meja-mejanya, urutan ke belakang, itu kan merupakan warisan dari Belanda. Ya, itu warisan dari sistem pendidikan Belanda. Kemudian contoh lain, undang-undang dasar yang kita gunakan sekarang itu masih produk dari penjajahan Belanda di Indonesia. Sekian, Bu, kesimpulan dari saya. Baik, terima kasih Nak Martin. Seperti apa yang sudah kita refleksikan, bahwasanya kedatangan Belanda itu punya dampak positif dan negatif. Apapun yang sudah positif, yang ditinggalkan oleh Belanda, mari kita lestarikan, mari kita tingkatkan. Tapi kalau kebijakannya berupa kebijakan negatif, mari kita tinggalkan. Dan semoga nilai-nilai yang kita ambil dalam materi pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang, Nakku. Dan Siang, Bu. tetap semangat, tetap sehat. Yeay. Sehat. Sampai ketemu minggu depan.